Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 65 ayat 8. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kasih Tuhan lebih besar daripada hukumannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 65 masuk ke bagian Trito Yesaya, yaitu menceritakan kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan Babel. Mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Ada dari antara mereka yang tidak peduli terhadap sesamanya. Mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ada yang menindas kaum lemah dan miskin, dan dalam keagamaan mereka jatuh ke dalam penyimpangan karena membuat penyembahan kepada dewa atau Baal, dan inilah yang melukai hati Tuhan. Tuhan akan mendatangkan hukumannya bagi mereka, dan hukuman itu disampaikan melalui Nabi Yesaya. Namun karena kasih Allah yang besar melebihi murkanya, Tuhan memberitahu akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah dalam hidup kita. Namun bagaimana caranya supaya hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat dari renungan hari ini. Pertama, Yesaya menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan adalah seutuhnya firman Tuhan yang mengajak orang-orang untuk bertobat. Dan yang kedua, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Hendak menekankan betapa berharganya waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karenanya kita harus mampu mengenali diri kita, menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua agar kita menempatkan diri untuk maksud dan kehendak Allah, membawa orang-orang di sekeliling kita kembali kepada kehendak-Nya, menikmati keselamatan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami umat-Mu selalu saja memberontak kepadamu. Kami berbuat kejahatan demi kejahatan, sehingga hubungan kami dengan Tuhan semakin jauh akibat dosa-dosa yang kami perbuat. Akan tetapi Tuhan berinisiatif menawarkan perdamaian dengan kami umat-Mu. Justru pada saat kami masih dalam keadaan berdosa dan bebal dan tidak peka rohani, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menyelamatkan kami dari hukuman kekal.
Ini adalah demonstrasi sifat Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Bagimu tidak ada dosa yang terlalu besar ataupun terlalu jahat yang tidak mungkin diampuni oleh kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih besar daripada murka-Mu dan hukuman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami selalu menanggapi dan menyambut uluran tangan kasih-Mu, untuk selalu datang kepadamu, menyesali segala dosa-dosa dan kejahatan kami, untuk mau bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunan dan pengudusan atas keberdosaan kami. Berkati kami anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, biarlah kami selalu ada dalam naungan kasih Tuhan, sehingga kami selalu terhindar dari segala mara bahaya. Buatlah hati kami selalu terpaut kepadamu, supaya kami mendapat kasih dan sukacita, dan berkati setiap pekerjaan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kasih dan mujizat-Mu yang melimpah memberkati dan menyembuhkan mereka yang menderita sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, menopang dan meneguhkan iman yang lemah, dan mereka yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah, supaya mereka kuat dan dapat mengatasi penderitaan dan masalah yang mereka hadapi. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.